Halo, jumpa lagi di kelas 11. Untuk matematika wajib, kita masuk di matriks untuk part ketiga. Buat kalian yang belum menonton part 1 dan part 2 untuk matriks ini, bisa kalian tonton di channel Sang Mutarobi. Jangan lupa di like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video pembelajaran terbaru dari kami. Kita lanjut di matriks ketiga, kita akan mempelajari tentang determinan dan juga inverse untuk matriks ordo 2x2. Nah, di mana untuk determinan biasa kita tulis dengan det dalam kurung A atau juga dengan A diberikan tanda mutlak diantaranya. Jika kita punya matriks A itu sama dengan A, B, C, D seperti ini posisinya, maka kita bisa buat untuk determinannya itu A kali D dikurang B kali C. Kita kalikan silang seperti ini, A kali D dikurang B kali C. Nah, maka kalian bisa tuliskan determinan A seperti ini, bisa juga seperti ini, sama saja ya, tidak ada masalah. Nah, kemudian ada beberapa sifat-sifat determinan daripada matriks, yaitu determinan A itu sama dengan determinan A transposnya. Kemudian determinan K dikalikan A, maka K dikalikan determinan A. Ya, jika A dan B ini merupakan matriks bujur sangkar ya, maka determinan A tambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Maksudnya bujur sangkar ini 2 kali 2, 3 kali 3, gitu ya, 4 kali 4, dan seterusnya. Nah, kemudian determinan A inverse itu sama dengan determinan 1 per determinan A. Ya, ini rumus yang ini. Kemudian determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Kemudian determinan K A inverse itu sama dengan 1 per K dikalikan determinan A. Nah, ini sifat-sifatnya nanti kita bisa gunakan di dalam soal-soal. Nah, selanjutnya yang pertama adalah tentukan determinan dari matriks A tersebut. Nah, ini determinan A. Bisa juga kalian tulis seperti ini ya. Maka kalikan silang 5 kali 2 dikurang 1 dikalikan minus 3, 10 ditambah 3, hasilnya adalah 13. Lanjut ke soal berikutnya, nilai Z yang memenuhi persamaan di bawah ini. Nah, jika ada matriks diberikan tanda seperti ini ya, nilai mutlak, maka ini yang dimaksud adalah determinan. Kita cari determinannya, Z dikalikan 2Z berarti 2Z kuadrat dikurang min 3 kalikan 2 berarti minus 6, sama dengan 4 kali 2, 8 dikurang min Z dikalikan Z min 1. Seperti ini. Kita sederhanakan, 8 dikalikan min dikalikan min Z kuadrat plus Z sama dengan 8 ditambah Z kuadrat dikurang Z. Ini 2Z kuadrat plus 6. Oke, kita tuliskan kembali 2Z kuadrat plus 6. Kita pindahkan ya, maka kita peroleh Z kuadrat plus Z 6 dikurang 8 minus 2 sama dengan 0. Kita buka faktor, maka Z kuadrat itu Z kali Z, 2 itu kan 2 dikalikan 1. Karena di sini hasilnya positif, maka yang besar harus positif, yang kecil harus negatif. Maka Z sama dengan minus 2 atau Z sama dengan 1. Kita sudah dapatkan Z sama dengan 2 atau Z sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita ke konsep daripada inverse matrix. Nah, inverse itu di mana A sama dengan A, B, C, D seperti tadi. Maka A inverse itu dilambangkan dengan A pangkat 1 seperti ini, sama dengan 1 per AD min BC, berarti ini determinannya ya, dikalikan dengan ini. Ini namanya adalah adjoint, ADJ A. Maksudnya apa? D dengan A, di sini perhatikan dibalik ya posisinya. Nih. Kemudian B dengan C ini dikalikan negatif. Nah, ini adalah adjoint daripada matriks A. Nah, kalau kita tulis di sini, kita lihat A2513. Maka kita cari dulu determinannya. Determinan itu determinan A berarti 2 kali 3 dikurang 5 dikalikan 1. Berarti 6 dikurang 5, 1. Nah, berikutnya kita punya di sini ya 1
Ini per determinannya, ini ada kesalahan, 6 dikurang 1 harusnya 5 ya, berarti 1/5 di sini ya, bukan 6 dikurang 1. Kalau 6 kurang 1 ini 5, tapi di sini haruslah 6 dikurang 5, jadi hasilnya adalah 1/1. Nah, maka kita bisa miliki di sini dikalikan dengan adjoin. Adjoinnya itu adalah 2 dengan 3 dibalik ya, posisi seperti ini, 3 dengan 2, kemudian 1 dengan 5 dikalikan negatif. Ya, maka kita bisa dapatkan ya 5 minus 4, minus 3, di sini 2. Nah, di sini ada kesalahan yang kesalahan penulisan. Seharusnya di sini ya, kalau kita berikan oke, kita berikan dulu, ini kita hapuskan dulu angka-angkanya sehingga angkanya bisa lebih baik lagi ditulisnya. Oke, kita berarti sekarang dapatkan untuk yang 3, 2, min 1, min 5. Berarti hasilnya adalah 3, min 5, min 1, dan 2. Ini sudah hasil ya. Nah, berikutnya kita akan cari inverse dari matriks ini. Maka A inverse itu sama dengan 1 per determinannya 4 kalikan 7 dikurang 3 dikalikan 9 dikali dengan adjoinnya, 47 dipindah posisinya, 3 dengan 9 kalikan minus. Seperti ini. 4 kali 7 28, 28 dikurang 27 berarti 1. Berarti hasilnya adalah 7 min 9 min 3 dan 4. Ini adalah hasilnya secara langsung. Nah, kita coba di matriks yang lain. Kita cari P inverse-nya. 1 per 7 dikalikan 1 dikurang 2 dikalikan 3 dikalikan dengan adjoinnya, 1, 7, min 3, min 2. 7 dikurang 6 berarti 1, maka hasilnya 1, min 2, min 3, 7. Oke, berikutnya kita punya determinan A kali B sama dengan 729. Yang ditanya adalah nilai X-nya. Kita kalikan A kali B. A kali B berarti sama dengan 3X plus 6 ya. 3X plus 6 dikali 9 berarti 9 dikali 3X plus 6 ditambah 9 dikali 15, kemudian 9 kali 9 ditambah 9 dikalikan 15. Berikutnya 3X plus 6 dikalikan 0, 0 ditambah 9 dikali 3X plus 6. Berikutnya adalah 9 kali 0, 0 ditambah 9 dikalikan 3X plus 6. Nah, berikutnya 9 kali 3X 27X ditambah 9 dikalikan 6 54 ditambah 15 dikali 9 135. Kemudian 9 kali 9 ditambah ini 27X ditambah 9 kali 6 54, ini 27X ditambah 54. Nah, maka kita dapatkan di sini sederhananya adalah 27X ditambah 54 tambah 135, 9, 3 tambah 5 ini 8, kemudian 189, 81 tambah 135 ini 6, ini 1 ya, maka 216. Ini 27X ditambah 54, kemudian ini juga sama 27X ditambah 54. Nah, di sini dia bilang determinan AB itu sama dengan 729. Maka kita bisa dapatkan determinan AB itu adalah, kita bisa tulis di sini ya, saya hapus dulu biar bentuknya lebih panjang.
ini kalikan ke sini, 27x ditambah 189 dikali 27x ditambah 54, kemudian dikurang dengan 27x plus 54 dikalikan 216. Nah, ini dikatakan sama dengan 729. Nah, perhatikan di sini sama-sama memiliki 27x plus 54. Kemudian dikalikan dengan 27x plus 189 dikurang 216 sama dengan 729. 216 dikurang 189. Ya, di sini kita lihat 16 dikurang 9 ini 7, ini 10 dikurang 8 ya, berarti 2. Oke, hasilnya 27. Maka 27x plus 54 dikalikan 27x min 27 sama dengan 729. Nah, maka kita akan cari nilai x yang memenuhi. Nah, jika kita cari sepanjang ini, maka kita akan menghabiskan waktu. Nah, maka kita bisa menyederhanakan dengan menggunakan sifat. Sifat mana yang bisa kita gunakan? Yaitu determinan untuk A kali B itu sama saja dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Seperti ini. Nah, maka untuk determinan A dengan determinan B, ini kan hasilnya adalah 729. Determinan A ini berapa? Determinan A ini adalah 9 dikalikan 3x plus 6 dikurang 9 kali 9 itu 81, kemudian dikalikan dengan determinan B 9 dikalikan 3x plus 6 kemudian dikurang dengan 0. Berarti kita sederhanakan menjadi 27x plus 54 dikurang 81. Ini minus 27, kemudian ini 27x plus 54 ya. Maka bisa langsung kita peroleh ya untuk persamaan yang sama dengan yang tadi kita cari ya, beda perpanjangannya. Nah, maka kita bisa kalikan 27x dikalikan 27x, kemudian kita kalikan sederhana saja, maka yang di sebelah kiri bisa saya hapus terlebih dahulu ya, sehingga kita bisa gunakan untuk melakukan pencarian di mana determinan A dikalikan B itu sama dengan 729. Oke. Nah, kita sudah punya area untuk menuliskan. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan sehingga kita kalikan pelangi, maka kita dapatkan di sini ya hasil yaitu 27x kuadrat min 27 dikali 27x dan seterusnya. Ini adalah 1458. Kalau dijumlah dengan 729 ya hasilnya adalah 2187. Nah, di sini ada 27x dan berikutnya, maka kita misalkan P sama dengan 27x. Ya, maka nilai yang kita peroleh di sini untuk P1 dan 2 ini adalah bentuk irasional, maka kita bisa tidak memenuhi untuk nilai daripada X yang dipertanyakan. Nah, ini kita lanjutkan ya. Maka untuk soal ini belum kita temukan hasilnya karena bentuk P yang kita temukan itu adalah bilangan irasional. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu kita punya konsep dasar untuk inverse yang tidak memiliki nilai atau determinan A-nya itu sama dengan 0. Itu kita katakan sebagai matriks yang tidak mempunyai inverse, atau bisa juga kita sebut sebagai matriks singular. Sedangkan untuk matriks yang memiliki inverse atau determinannya tidak sama dengan 0, ini dikatakan sebagai non-singular. Nah, maka kita bisa lanjutkan kepada matriks yang inversible, matriks yang memiliki inverse. A dikalikan B di inverse, maka B inverse dikalikan A inverse. Begitu juga dengan B dikalikan A di inverse, itu hasilnya adalah A inverse dikalikan B inverse ya, posisinya dibalik.
Kalau kita punya A dikalikan X sama dengan B, maka X sama dengan, sesuai dengan posisi A-nya di depan, maka A inverse-nya juga di depan dikalikan B. Kalau misalnya X dikalikan A-nya di belakang, berarti B dikalikan A inverse-nya ada di belakang. Ya. Nah, kita lihat di sini soalnya, kita punya matriks singular dari matriks P, maka nilai 3X min 1. Jadi P itu matriks determinan matriksnya sama dengan 0, maka determinannya 2x dikalikan 3 dikurang 6 dikalikan 2 sama dengan 0, maka 6x min 12 sama dengan 0. Kalau ditanya 3x min 1 sama dengan berapa, berarti 6x sama dengan 12, berarti x nya sama dengan 2, maka 3x min 1, 3 dikalikan 2 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, berikutnya untuk menentukan matriks X berikut, yang pertama, yang A, ini kita misalkan dengan matriks A, ini matriks B. Maka kalau udah A dikalikan X sama dengan B, maka untuk mencari X, A-nya di depan, maka A inverse dikalikan B. Nah, maka kita bisa dapatkan di sini X sama dengan A inverse-nya, berarti 1 per determinannya 2 kali 5, dikurang dengan 3 dikalikan minus 3. Kemudian dikali dengan adjoinnya, 2 dengan 5 posisinya dibalik, kemudian 3 min 3, kita kalikan negatif, kemudian dikalikan dengan 7 dikalikan 1. Kita sederhanakan 10, 3 kali min 3, min 9, berarti 10 tambah 9, berarti 1 per 19, dikalikan dengan 5, 3 min 3, 2 dikalikan 7, 1. Kita kalikan 5 dikalikan 7, 35, 35 ditambah 3, 38, min 3 kali 7, minus 21, minus 21 ditambah 2, minus 19. Kita kalikan, maka hasilnya adalah 2 min 1. Ini adalah matriks X-nya. Kemudian berikutnya untuk matriks berikutnya di pertanyaan B, maka kita juga bisa dapatkan X sama dengan A inverse dikalikan B seperti ini. Maka kita bisa peroleh X sama dengan, kita cari determinannya, 2 dikalikan 1 dikurang min 1 dikalikan min 3, dikalikan dengan 21, kita balik, kemudian kalikan dengan minus, ya, 1 dengan min 3, kemudian dikalikan dengan 5, 4. Nah, berikutnya 2 min 1 min 3, berarti 3, 2 min 3 min 1, kemudian dikalikan dengan 1 dikali 5, 5, 5 ditambah 4, 9, 3 kali 5, 15, 15 tambah 8, 23. Kita kalikan minus, min 9, min 23. Ini adalah matriks X-nya. Nah, berikutnya kita akan cari P key inverse dikalikan, dipangkatkan inverse. Jadi P key inverse diinversekan lagi, hasilnya adalah key inverse diinversekan, ya, dikalikan dengan P inverse. Ini sama saja dengan key dikalikan P inverse. Key-nya adalah 1 minus 2, 4 min 1 dikalikan dengan P inverse-nya 3 min 1, 2, 1. Kita kalikan 1 tambah 3, 3, 4 kali minus 1, minus 4, min 2 kali 3, min 6, min 1 kali min 1 plus 1. Kemudian 1 kali 2, 2, 4 kali 1, 4, min 2 kali 2, minus 4, min 1 kali 1, min 1. Maka ini sama dengan min 1, min 5, ini 6, di sini minus 5. Kita lihat di sini di opsi, jawabannya adalah opsi D. Nah, demikian, sampai jumpa, salam